Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 Pendidikan Agama Islam G221. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Raditya Dian Apsari, Aditya Rafli Ardiano, Fani Putri Natasha, Azmilatun Nafisa, dan saya sendiri Fazrul Rahman Muksin. Di sini kami akan menjelaskan timeline pemahaman manusia tentang Tuhan dari zaman prasejarah hingga kini. Kita sebagai umat Islam pernah berpikir manakah yang lebih dulu, Nabi Adam atau manusia purba? Dilansir dari kanal YouTube Najwa Shihab tentang sains dan teknologi dalam Islam, lebih dulu Nabi Adam atau manusia purba? Menurut Profesor Muhammad Quraisy Shihab, yang merupakan seorang penafsir Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu menceritakan tentang kejadian umat manusia, tapi Al-Quran juga menceritakan sebelum Adam turun ke bumi, ada makhluk-makhluk lain yang lebih dulu ada. Tapi tidak dijelaskan siapa makhluk lain itu. Bisa jadi yang dimaksud adalah manusia purba. Masa prasejarah atau praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Pada saat itu, manusia hanya menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi mereka. Di zaman itulah masyarakat belum mengenal agama. Mereka belum mengerti tentang baik dan buruk. Mereka juga belum mengerti tentang aturan hidup karena tidak ada kitab suci dan peraturan-peraturan yang menuntun kehidupan mereka. Manusia prasejarah mulai mengenal sistem kepercayaan pada zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Kita dapat menelusuri konsep dan karakteristik sistem kepercayaan manusia purba dari artefak zaman Neolitikum. Sistem kepercayaan manusia purba pada masa praaksara bisa dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme. Kata animisme berasal dari bahasa Latin anima, yang berarti roh. Menurut Rickleff dalam bukunya yang berjudul Sejarah Asia Tenggara dari masa prasejarah sampai kontemporer, animisme adalah sistem kepercayaan yang memuja makhluk halus dan roh nenek moyang. Karakteristik manusia purba yang menganut paham ini adalah mereka yang meminta pertolongan kepada roh nenek moyang seperti kesehatan, kesuburan, keselamatan, dan lain-lain. Dinamisme ini adalah kepercayaan pada zaman prasejarah yang muncul dari dalam pikiran masyarakatnya sendiri. Dengan melihat keberadaan suatu pohon besar, masyarakat mulai berpikir bahwa hal itu bisa membentuk suatu kepercayaan lantaran mereka menghasilkan rasa takut, kagum, serta hormat. Kepercayaan dinamisme sendiri ini menganut paham bahwa masyarakat mulai mempercayai suatu adanya kekuatan dari dalam benda-benda tersebut yang dijadikan implementasi dalam bentuk meminta maupun memohon pertolongan. Selanjutnya ada totemisme. Totemisme sendiri adalah suatu kepercayaan yang mempercayai bahwa suatu hewan memiliki kekuatan magis yang mampu mengabulkan pertolongan dan doa-doa. Bahkan penganut totemisme ini tak jarang ada pantangan yang menyebutkan bahwa dilarang mengkonsumsi hewan-hewan yang telah dikeramatkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait kepercayaan yang ada pada masyarakat setelah mengenal aksara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kepercayaan apa yang dianut oleh masyarakat setelah mengenal aksara. Lalu kita akan beralih apa itu dewa-dewi. Dan ketiga, kita akan mengetahui contoh-contoh dewa-dewi yang dipercayai oleh masyarakat pada zaman itu. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui terkait zaman apa yang menerapkan sistem kepercayaan ini. Oke, kita akan membahas yang pertama, yakni sistem kepercayaan apa yang dianut oleh masyarakat zaman itu. Pada zaman itu, masyarakat menganut sistem kepercayaan yang dinamakan politeisme. Politeisme sendiri merupakan kepercayaan masyarakat yang mempercayai dan meyakini bahwa adanya dewa-dewi yang mengatur segala kekuasaan yang ada di alam semesta. Lalu kita beralih tentang apa itu dewa-dewi. Dewa-dewi dalam kepercayaan ini memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam mengatur setiap hal yang ada di alam semesta. Oleh karena itu, pada zaman ini, masyarakat menyembah banyak sekali dewa-dewi. Lalu yang ketiga, contoh dewa-dewi yang ada pada zaman ini. Contoh dewa-dewi yang diyakini pada zaman ini yakni Dewa Matahari. Dewa Matahari sendiri memiliki tugas dan wewenang dalam mengatur setiap hal yang berkaitan dengan matahari. Contohnya seperti matahari menyirami pertanian, matahari untuk memberikan kehangatan bagi masyarakat, dan yang lainnya. Lalu kita membahas topik yang terakhir yakni contoh zaman yang mempercayai kepercayaan politeisme. Zaman yang mempercayai kepercayaan politeisme yakni zaman Mesir kuno.
Zaman Mesir kuno mempercayai bahwa adanya dewa-dewi yang mengatur segala urusan yang ada di alam semesta. Contoh dewa dan dewi yang dipercayai dalam zaman ini yakni Dewa Anung atau Dewa Bulan. Dewa ini merupakan dewa utama yang dipercaya oleh masyarakat Mesir kuno. Selanjutnya kita akan membahas terkait kepercayaan yang ada pada masyarakat pada zaman modern. Sistem kepercayaan dan pandangan dunia berubah sifatnya menjadi lebih universal, di mana masyarakat dunia seluruhnya mendapat tempat dan arti. Salah satu contoh pencerahan di Inggris yang dapat dikategorikan sebagai gerakan agama di zaman modern adalah deisme. Paham ini didasarkan kepada seorang tokoh dari Shrewsbury bernama Edward Herbert yang mengatakan bahwa akal mempunyai otonomi mutlak di bidang agama. Juga agama Kristen ditaklukkan kepada akal. Segala skeptisme di bidang agama mestilah dibuktikan kebenarannya menurut dasar ilmiah dari agama itu sendiri, hingga lahirlah yang disebut agama alamiah, natural theology. Kerangka agama alamiah itu dirumuskan sebagai berikut: 1. Bahwa ada tokoh yang tertinggi. 2. Bahwa manusia harus berbakti kepada tokoh yang tertinggi. 3. Bahwa bagian pokok kebaktian ini adalah kebajikan dan kesalahan. 4. Bahwa manusia karena tabiatnya benci terhadap dosa dan yakin bahwa tiap pelanggaran kesusilaan harus disesali. 5. Bahwa kebaikan dan keadilan Allah memberikan pahala dan hukuman kepada manusia di dalam hidup ini dan di akhirat. Di sini saya akan menjelaskan fakta saintifik tentang keberadaan Allah. Yang pertama, adanya Allah dibuktikan dengan adanya makhluk yang tidak bisa diciptakan dengan sendirinya. Yang kedua, adanya Allah membuktikan bahwasanya adanya hukum yang mengatur tentang kehidupan di bumi sehingga kehidupan makhluk dan geraknya itu bisa teratur. Yang ketiga, dibuktikan dengan panca indera, misal indera penglihatan, pendengar, perasa, peraba, penciuman. Itu sejatinya tidak ada kalau tidak ada kaitannya dengan wujud yang memang benar-benar ada. Yang keempat, hujan bisa menjadi tanda keberadaan Allah. Allah menurunkan hujan yang dengan itu bumi akan menjadi hidup. Angin menggiring awan ke semua bagian bumi atau seluruh sisi bumi agar semua makhluk yang ada di bumi bisa merasakan manfaat dari air hujan itu sehingga berlangsunglah kehidupan. Bukti lain keberadaan Allah adalah ditemukannya sesuatu yang baru di alam semesta ini seperti spesies hewan, tumbuhan, benda mati dan lain-lain. Itu akan bertambah dari setiap masa ke masa dan pastinya tidak akan terhitung bahkan tak terhingga jumlahnya. Begitupun dalam pergantian siang dan malam serta pergantian musim. Siang untuk beraktivitas, malam untuk beristirahat. Siang dan musim panas agar kita memperoleh kehangatan, sedangkan malam dan musim dingin agar kita tidak terbakar kepanasan. Tanda adanya Allah lainnya adalah keindahan ciptaannya dan keseimbangan komposisinya. Seperti organ tubuh manusia, hewan yang meliputi kepala, badan, kaki, tangan, itu disusun secara teratur dan membentuk komponen yang akan berfungsi dalam suatu organ itu. Nah, sekian dari saya tentang fakta saintifik keberadaan Allah. Semoga bisa membantu. Terima kasih.